Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya membaca doa dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin. Baiklah, pada siang hari ini Ibu nampak semuanya semangatnya pada turun ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita pada ini, kita refreshing dulu. Kalau Ibu bilang izhar, kalian tepuk tangan 1 kali. Oke. Kalau Ibu bilang iqlab, nah kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang idgham, kalian tepuk tangan 3 kali. Oke, siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Izhar, iqlab, idgham, iqlab. Oke, semuanya duduk semua. Oke, semuanya boleh duduk. Nah, kemarin kita sudah membahas yang namanya izhar, ya kan? Nah, siapa yang tahu apa arti dari izhar? Oke, Dina, silakan. Apa arti dari izhar? Ya, jelas. Bagaimana yang dimaksud dengan izhar itu? Siapa yang tahu bagaimana yang dimaksud dengan izhar? Oke, Dino, silakan. Ya, izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Ya, ada 6. Ya, sebutkan siapa yang bisa. Rizka, silakan. Ya. Kha, kho, ain, ren, ha, hamzah. Berarti ada 6. Nah, tadi apabila nun mati atau ini bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, sekarang siapa yang bisa membuatkan contohnya? Membuatkan contoh daripada hukum tajwid izhar. Oke, Nora. Ya. Silakan buat contohnya. Apa? Man. Oh ya, mana? Mana di situ huruf izharnya yang dimaksud dengan huruf izhar? Ya, nun mati bertemu dengan huruf alif. Ya. Kalau nun mati bertemu dengan huruf alif, itulah disebut dengan huruf izhar. Oke, satu lagi ya, apa yang bisa membuat contoh daripada hukum tajwid izhar? Oke, Bila, silakan buat contoh daripada hukum izhar. Satu saja contohnya ya. Oke. Ya, min haitsu. Min haitsu. Di mana situ huruf izhar? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Huruf ha ya. Oke, bagus. Sekarang semuanya udah ngerti kan apa yang dimaksud dengan hukum izhar, bagaimana itu hurufnya, bagaimana itu cara bacanya. Kalau cara bacanya itu dibaca dengan jelas ya. Dibaca dengan jelas ya. Nah, oke, kalau hurufnya tadi ada 6 udah pas ya. Semua udah mengerti semua. Biar kita masuk ke pembahasan hukum tajwid iqlab. Oke. Kalau dia iqlab, berapa huruf iqlab? Siapa yang tahu berapa huruf iqlab? Ya, hurufnya cuma 1. Cuma 1, mudah diingat. Hanya 1. Kalau huruf iqlab cuma 1, hurufnya apa? Hurufnya ba. Hurufnya ba ya. Iqlab hurufnya ba. Kalau tadi izhar hurufnya hanya 6. Kalau ini iqlab cuma 1. Mudah diingat di otak ini. Dan pengertian huruf iqlab itu sendiri apa?
Kalau pengertian huruf iklabnya, oke. Santi. Nah, silakan Santi. Ya, mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi bunyinya mim. Ya. Nah, yang bisa membuat contoh daripada iklab. Oke. Yani, silakan Yani. Ya, contohnya mim ba'di. Nun matinya itu diganti dengan bunyi mim. Menjadi mim ba'di. Oke, sama-sama. Mim ba'di. Sekali lagi. Mim ba'di. Sekali lagi. Mim ba'di. Oke. Pas ya. Kalau tadi izhar sudah disebutkan, pada iklab juga sudah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Sekarang 3 orang atau 5 orang maju untuk ke depan untuk menjelaskan daripada hukum yang ibu jelaskan tadi. Oke. Siapa saja yang mau, silakan 5 orang. Baiklah, yang pertama silakan jelaskan pengertian daripada izhar. Oke, kelompok 1 silakan jelaskan apa pengertian dari hukum izhar. Pengertiannya saja. Baru kelompok 2 coba buat dulu huruf apa saja huruf izhar dan beserta contohnya ya, beserta contohnya. Dan kelompok 3 itu membahas pengertian iklab dan juga hurufnya. Apa pengertian iklab itu dan apa saja hurufnya. Dan kelompok 4 itu membahas tentang contohnya. Silakan kalian cari di Al-Quran contoh apa saja yang terdapat di Al-Quran itu contoh daripada iklab dan juga izhar. Oke, ibu tunggu beberapa menit untuk mencari contoh dan bagaimana kalian menjelaskan daripada hukum izhar dan iklab itu sendiri. Baiklah, untuk kelompok 1, langsung saja untuk kelompok 1. Tadi kalian membahas tentang pengertian huruf izhar. Oke. Silahkan kalian jelaskan apa pengertian daripada hukum tajwid izhar itu. Oke, silakan. Kelompok 1. Ya, izhar adalah artinya jelas ya, artinya jelas. Pengertiannya itu apabila nun mati bertemu atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Oke, untuk kelompok 1 give applause. Dan kelompok 2. Tadi ibu suruh untuk kelompok 2 apa saja huruf izhar dan beserta contohnya. Oke. Nah, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menjelaskan apa saja huruf izhar dan juga contohnya ya. Ya. Huruf izhar itu ada 6. Oke, 6. Ya, apa saja? Silakan kalian sebutkan. Ya, kha 1, kha 2, ain 3, ain 4, ya, ha dan hamzah. Oke. Tadi itu hurufnya. Sekarang kalian contohnya. Selain dari man amana apa saja? Oke, min khair. Mana di situ disebut dengan huruf izhar? Ya, nun mati bertemu dengan kha. Ya, kalau nun mati bertemu dengan kha maka disebut dia hukumnya izhar. Oke, next kelompok 3. Tadi kelompok 3 membahas tentang pengertian
iklab. Pengertian iklab ya. Pengertian iklab beserta hurufnya ya. Silakan kelompok 3 menjelaskan apa saja apa pengertian iklab dan contohnya. Oke, silakan kelompok 3. Ya, kelompok. Ya. Nun mati atau tanwin mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim ya. Pas ya. Dan apa kelompok 3 hurufnya? Huruf iklab apa? Ya, hurufnya tinggal cuma satu, yaitu ba. Oke, give applause untuk kelompok 1, 2, 3. Dan terakhir kelompok 4. Kelompok 4 tadi kalian contohnya ya. Contoh daripada iklab hurufnya ba. Berarti nun mati atau tanwin bertemu dengan bala itu ya. Silakan kalian buat contohnya di dalam Al-Qur'an. Oke. Contohnya satu ya mim baqdi, yang kedua fayang bitu ya, fayang bitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Oke, tepuk tangan give applause untuk kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kalian silakan duduk ke kursinya masing-masing. Oke, cukup sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Mohon diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam membaca Al-Quran. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.